Ya baik, kita lanjutkan karena durasinya dibatas. Maka kita akan kembali mereview yang terputus, yaitu osilasi pegas metode Euler, di mana kita di sini itu ingin mencari sebuah solusi menggunakan pendekatan metode Euler. Yang pertama pada kondisi osilasi harmonik pegas bermassa, di mana kita mendapatkan sebuah persamaan untuk mencari posisi setiap saatnya sebesar YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali VI. Kemudian untuk mencari sebuah kecepatan setiap saatnya sebesar VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah H dikali negatif K dibagi M dikali dengan Y. Nah, kita lihat ya grafiknya itu tidak terjadi pelemahan pada amplitudenya atau dalam artian harmonik ya. Kemudian untuk osilasi pegas bermassa di dalam sebuah medium, kita sama menggunakan pendekatan metode Euler, dan didapatkan hasil untuk mencari sebuah posisi setiap saatnya sebesar YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali VI. Kemudian untuk mencari sebuah kecepatan setiap waktunya sebesar VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah H dikali dengan negatif B dibagi M dikali VI dikurangi K dibagi M dikali dengan YI. Nah, ini untuk grafiknya itu amplitudenya semakin mengecil atau nantinya akan sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari solusi menggunakan pendekatan metode Runge-Kutta. Nah, pada metode Runge-Kutta ini kita tinggal menambahkan nilai K-nya sampai ke 4, kemudian didapatkan persamaan untuk mencari sebuah posisi setiap waktunya sebesar YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan K4 dibagi 6. Dan nanti ini bakal ada untuk mencari solusi pada osilasi pegas tidak teredam atau harmonik, maka didapatkan persamaan untuk mencari posisi setiap waktunya YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah dengan KY1 ditambah 2KY2 ditambah 2KY3 ditambah 2KY4 dibagi 6 dengan KY1 nya dapat dilihat seperti ini. Di KY1 nya H dikali VI, KY2 nya H dikali VI ditambah KYI dibagi KY1 maksud saya dibagi 2. Kemudian untuk KY3 nya tinggal KY2 nya dibagi 2. Kemudian untuk KY4 nya sedikit berbeda, hanya ditambahkan saja dengan KY3. Untuk solusi kecepatannya itu sama ya, cuman tadi itu YI, sekarang kita ganti dengan VI. Dan untuk VI satunya itu sama, kita tinggal ganti-ganti saja, yang tadinya YI menjadi VI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan Runge-Kutta pada osilasi pegas teredam, dan didapatkan hasil ini fungsi dari Runge-Kuttanya tinggal ditambahkan negatif B dibagi M, dimasukkan nih untuk mendapatkan persamaan posisi setiap waktu sebesar YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah KYI ditambah 2KY2 ditambah 2KY3 ditambah KY3 dibagi 6 dengan KYI itu H dikali VI, KY2 H dikali VI ditambah KY1 dibagi 2, kemudian yang KY3 nya tinggal KY3 dibagi 2, kemudian untuk KY4 nya sedikit berbeda, hanya ditambahkan dengan KY3 saja. Kemudian untuk kecepatannya sedikit berbeda ya, karena ada teredamnya gitu, ada gaya yang mempengaruhi atau gaya hambat dari air tersebut. Maka VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah KV1 ditambah 2KV2 ditambah 2KV3 ditambah KV4 dibagi 6 dengan KV1 itu H dikalikan dengan negatif K dibagi M dikali dengan V1 dikurangi B dibagi M dikali dengan VI. Selanjutnya seperti itu, namun kita tinggal tambahkan saja, tadinya VI menjadi VI ditambah KV1 dibagi 2, kemudian nantinya tinggal KV2 dibagi 2, tetapi untuk KV4 nya itu hanya ditambahkan dengan KV3, dan ya seperti itu. Kita jeda dulu untuk azan.
ya. Kita lanjutkan untuk membahas mengenai persamaan rungkutta pada rangkaian listrik. Pertama, kita akan membahas pada kondisi pengisian kapasitor rangkaian RC. Menggunakan pendekatan hukum Kirchhoff 1, di mana sigma V sama dengan 0, dan nantinya akan mendapatkan hasil dV per dt sama dengan 1 per RC dikali dengan epsilon dikurangi V. Ini merupakan persamaan perubahan tegangannya, karena kita nggak bisa meneliti mengenai perubahan muatan tiap satuan waktunya, jadi kita menggunakan persamaan perubahan tegangannya. Dan ini merupakan solusi numerik Runge-Kutta orde 4. Fungsinya seperti ini yang tadi sudah didapatkan. Jadi kita tinggal masukkan saja untuk mencari sebuah tegangan listrik tiap satuan waktunya. Jadi V di sini bukan kecepatan lagi tetapi tegangan. VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah K2 V2 ditambah 3 ulangi. VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan K4 dibagi 6. Kemudian untuk K1 nya itu H dikali 1 per RC dikali dengan epsilon dikurangi V1. Yang K2 nya sama, tetapi pada V1 nya tinggal ditambah K1 dibagi 2, sama halnya dengan pada K3, hanya saja diganti bukan K1 tetapi K2 dibagi 2, namun berbeda pada K4, yaitu hanya ditambahkan K3 saja. Dan didapatkan grafik ketika kita memplotnya, kurvanya itu meningkat sampai batas tertentu mendekati nilai E. Karena di sini kan pengisian ya, jadi kapasitornya itu terus bertambah gitu sampai mendekati nilai E, tapi tidak sampai ke nilai E nya. Kemudian untuk yang kedua itu pengosongan muatan pada rangkaian RC, sama menggunakan pendekatan hukum Kirchhoff 2. Dan ini perubahan muatannya dq sama dengan dt sama dengan negatif 1 per RC dikali dengan Q, tetapi kita tidak dapat meneliti atau meninjau perubahan muatannya, maka kita masukkan ke persamaan perhitungan muatan kapasitor. Seperti ini didapatkannya. Dan nanti kita akan mencari sebuah solusi numerik berdasarkan metode Runge-Kutta orde keempat dan didapatkan sebuah solusi untuk tegangan tiap waktunya pada pengosongan kapasitor itu sebesar VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi dengan 6 dengan K1 H dikali negatif 1 per RC dikali dengan VI. Untuk K2 nya sama, tetapi untuk pada VI nya itu tinggal ditambahkan 1 dibagi 2. K3 nya juga sama, hanya pada K1 nya itu diganti menjadi K2 dibagi 2, namun pada K4 itu VI nya hanya ditambahkan dengan K3, dan dapat kita lihat bahwasannya grafiknya itu semakin menurun karena terjadi pengosongan kapasitor. Sekarang kita coba untuk membahas mengenai osilasi teredam pada perubahan tegangan rangkaian RLC. Jadi tidak hanya RLC saja, ada penambahan induktor. Sama menggunakan pendekatan hukum Kirchhoff 2 dan didapatkan hasil fungsinya ya menggunakan pemisalan dulu. Jadi dV per dt nya itu diibaratkan menjadi P, maka dP per dt sama dengan negatif R per L dikali P dikurang 1 per L kuadrat dikali dengan V. Dan didapatkan solusi numerik untuk Runge-Kutta pada osilasi teredam ini sebesar VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi dengan 6